Setelah menutup telepon, Jasper menoleh pada Lorenzo dan berkata, "Tuan, jangan khawatir. Ada begitu banyak orang. Mereka pasti bisa melindungi Nona Wiwi dan kita akan segera sampai." Orang-orang tua itu beraninya terang-terangan menentang pernikahanku. Wajah Lorenzo menjadi muram. Bukan mereka yang membuat keputusan atas urusanku. Memang benar, tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Jasper mengerutkan kening. Bagaimanapun, tidak punya pengalaman. Dan saat putra tunggal keluarga Wellens gila-gilaan mengejar Bibi, wanita tua itu tidak merestui. Kemudian Bibi tetap menikah dengan orang biasa. Di hati keluarga Moore tidak ada konsep menikah. Jadi pernikahan Anda tentu saja berdasarkan keinginan Anda sendiri. Aku tidak menyangka para pemegang saham bereaksi sebesar ini. Mereka mengira pernikahan Anda terkait langsung dengan masa depan keluarga Moore. Harus pilih salah satu wanita dari keturunan langsung dari 3 keluarga besar atau menikah ke dalam lingkaran politik. Dan juga harus menikah dengan wanita dari keluarga besar yang terkenal. Bagaimanapun, tidak boleh menikah dengan orang biasa yang tidak diketahui asal-usulnya. Memangnya, orang biasa kenapa? Lorenzo bertanya dengan marah. Aku tidak menggantungkan hidup pada wanita. Mengapa harus lihat latar belakangnya? Latar belakang keluarga adalah salah satu aspek. Alasan utamanya adalah asal-usul dia tidak diketahui. Jasper menjelaskan dengan hati-hati. Bagaimanapun, negara Maple sangat mengawasi kita dan keluarga Wellens adalah musuh kita. Mereka khawatir Nona Wiwi adalah mata-mata yang dikirim oleh pihak lawan. Hal ini juga masuk akal. Gila, bagaimana mungkin? Lorenzo terdiam. Meskipun aku juga merasa tidak mungkin, tapi identitas Nona Wiwi tidak dapat ditemukan. Ini memang... Ucapan Jasper baru selesai setengah jalan. Dia tidak berani melanjutkan. Dia berhenti sejenak lalu menambahkan, menurut kekuatan keluarga Moore kita, tidak ada informasi di dunia yang tidak dapat ditemukan. Tapi Nona Wiwi tampaknya kasus khusus. Dia tidak ada masalah, Lorenzo berkata dengan singkat. Tidak penting apa yang dikatakan orang lain. Aku membuat keputusan atas urusanku sendiri. Baik, Jasper menundukkan kepalanya, tidak berani berkata lebih banyak lagi. Utus lebih banyak orang untuk melindungi Wiwi. Lorenzo memerintahkan lagi. Aku khawatir mereka akan menyerangnya, terutama Joel Kingley. Dia ingin menangkap titik lemahku. Dulu mencari kesempatan dalam kesempitan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan menangkapnya dan tidak akan pernah melepaskannya. Mengerti? Jasper mengangguk. Rumah sakit sudah di depan. Kita akan segera bertemu dengan Nona Wiwi. Saat ini taksi yang ditumpangi Dewi sudah tiba di bandara. Dia turun dan buru-buru pergi untuk check-in. Tadi dia beli tiket pesawat dengan ponselnya di dalam mobil dan berencana untuk terbang ke kota lain di negara Imron, bersembunyi di sana selama beberapa hari menunggu sampai visanya selesai dan kemudian pulang dengan cepat. Namun sebelum dia memasuki bandara, dia dihentikan oleh sekelompok pria berbaju hitam. Dewi merasa pengunjung itu tidak baik, jadi dia berbalik dan segera berlari. Orang-orang berbaju hitam itu segera mengejarnya sambil membawa senjata. Dia merobohkan beberapa pria berbaju hitam dan ingin melompat ke dalam taksi untuk kabur. Tapi taksi itu takut terlibat dalam masalah, jadi tancap gas dan kabur. Sebelum Dewi sempat menghentikan mobil, kepalanya ditodong pistol, lalu dia diseret dan dimasukkan ke dalam mobil. Apa yang ingin kalian lakukan? Hah?
Tepat saat Dewi hendak berbicara, mulutnya dibekap oleh sesuatu. Kemudian seseorang dari belakang menggunakan pistol memukul kepalanya dengan keras. Terdengar suara bruk yang keras dan darah memercik ke seluruh wajahnya. Dewi jatuh lemas di kursi. Tidak akan mati kan? Salah satu pria berbaju hitam mengerutkan kening. Mana mungkin mati semudah ini, kata pemimpin pria berbaju hitam. Hentikan pendarahannya, kata Tuan. Dia harus hidup. Baik. Dewi berbaring di sofa, tidak bergerak. Darah seketika menodai wajahnya dan pakaiannya hingga menjadi merah. Pria berbaju hitam menutupi luka dengan pakaiannya untuk mencegah banyak kehilangan darah. Namun mereka tidak tahu bahwa pukulan barusan mengenai lukanya dan sekarang pendarahan. Konvoi Lorenzo tiba di rumah sakit dan hendak naik saat Weso dan yang lainnya bergegas turun dan melaporkan dengan panik. Tuhan, Nona Wiwi tidak ada. Apa? Lorenzo kaget, wajahnya tiba-tiba berubah. Pergi kemana? Jasper buru-buru bertanya. Seharusnya kabur, kata Weso dengan cemas. Nona Wiwi membuat staf medis yang sedang melakukan pemeriksaan pingsan, lalu melompat keluar jendela. Sudah periksa sekitar belum? Jasper bertanya dengan cemas. Kami sudah menggeledah rumah sakit dan tidak menemukannya. Weso menunduk merasa sangat bersalah. Tadi dia melakukan pemeriksaan, menyuruh kami tunggu di luar. Kami tidak berani mendekat. Jadi, sampah, teriak Lorenzo dengan murka. Benar, Weso dan yang lainnya buru-buru berlutut. Silahkan, jatuhi hukuman. Sekarang bukan waktunya untuk menuntut pertanggungjawaban. Lebih penting cari dia dulu, Jasper berkata dengan tergesa-gesa. Cepat kalian cari video CCTV dan lihat ke arah mana Nona Wiwi pergi. Sony sudah ambil. Begitu Weso selesai bicara, Sony berlari keluar dengan tergesa-gesa dan menyerahkan ponsel berisi video CCTV kepada Jasper. Nona Wiwi seharusnya menuju ke bandara. Aku sudah utus orang untuk menghubungi sopir taksi. Seharusnya akan segera ada hasilnya. Segera ke bandara, perintah Jasper dengan tegas. Baik, Weso segera bergegas ke bandara bersama rombongan. Hubungi bandara, semua penerbangan ditunda selama 2 jam. Lorenzo memerintahkan dengan tegas lalu naik ke mobil. Baik, Jasper segera atur dan kemudian menenangkan. Tuan jangan khawatir, Nona Wiwi belum lama pergi. Bahkan jika dia sudah melewati pemeriksaan keamanan, seharusnya juga belum naik pesawat. Pasti keburu. Hubungi bandara untuk cari tahu dia sudah naik pesawat atau belum, perintah Lorenzo sekali lagi. Baik, Jasper hendak menelpon tapi tiba-tiba berhenti. Tapi kami bahkan tidak tahu nama asli Nona Wiwi. Bagaimana periksanya? Lorenzo tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat ponsel dan menelpon. Jasper penasaran dan entah siapa yang dia hubungi sampai telepon tersambung dan terdengar suara yang familiar. Willy, siapa nama asli Wiwi? Hah? Willy jelas tercengang dan tidak bereaksi selama beberapa saat. Cepat katakan, Lorenzo mendesak dengan tidak sabar. Ini dia tunanganmu. Bagaimana aku tahu? Berhentilah berpura-pura, Lorenzo berkata dengan kesal. Apa nama asli tabib Dewi? Cepat katakan. Saat ini Willy benar-benar terpana. Ternyata dia sudah mengetahui identitas Dewi. Willy. Dewi. Kenapa? Hanya satu kata saja. Dewi Len. Begitu Willy selesai bicara, Lorenzo menutup telepon dan mendesak Jasper. Segera periksa. Baik, Jasper segera laksanakan. Cepat sedikit. Lorenzo menatap jam tangannya, merasa sangat cemas. Setelah selesai menelpon, Jasper bertanya pada Lorenzo dengan hati-hati. Tuan,
Ternyata Anda sejak awal mengenali tabib Dewi. Ciri-cirinya sejelas ini, bagaimana bisa tidak mengenalinya? Lorenzo mengerutkan kening dengan ekspresi yang rumit. Sebenarnya, dia tidak sengaja pura-pura, tapi aku yang tidak bisa menghubungkan kedua identitasnya. Iya juga, Jasper mengangguk. Suara, tatapan, bahkan cara bicara dan gerak-gerik semuanya persis sama. Tidak, Lorenzo tiba-tiba terpikir sesuatu dan segera memerintahkan, sebelumnya aku minta kamu untuk beritahu bandara. Begitu ada penumpang keturunan Asia meninggalkan kota Snowy, harus lapor padaku, tapi tidak ada kabar dari mereka. Tidak ada. Jasper juga menyadari ada yang aneh. Saat aku hubungi bandara tadi, mereka juga bilang dalam 1 jam ini tidak ada penumpang keturunan Asia yang melakukan check-in. Mungkinkah terjadi sesuatu sebelum masuk bandara? Wajah Lorenzo berubah drastis. Segera periksa video CCTV di pintu masuk bandara. Baik. Jasper hendak menelpon untuk menyelidiki saat Jeff menelpon. Aku baru saja melacak taksi yang dinaiki Nona Wiwi dan sopirnya bilang Nona Wiwi dibawa pergi oleh sekelompok pria berbaju hitam begitu dia turun mobil. Lorenzo mengeritkan kening, wajahnya tampak tenang tapi tatapannya telah berubah. Siapa? Jasper buru-buru bertanya. Menurut deskripsi pengemudi, itu adalah sekelompok pria berlatih, berbaju hitam, semuanya bawa senjata. Dia berkata dengan suara rendah, aku utus orang untuk mengambil video CCTV di pintu bandara. Tapi video tersebut sudah dirusak dan tidak ada yang tertangkap kamera. Aku sedang minta orang menggeledah mobil yang terparkir di pinggir jalan pada saat itu untuk melihat apa ada kamera dashboard mobil merekam sesuatu. Utus semua orang untuk mencari sekuat tenaga. Lorenzo mengambil ponsel dan memerintahkan dengan sangar, aku tidak peduli metode apa yang kalian lakukan. Pokoknya harus bisa temukan dia. Baik Tuan. Jeff mengetahui keseriusan masalah ini dan tidak berani lalai. Jasper menatap tatapan cemas Lorenzo dan dengan cepat menenangkannya. Tuan, jangan khawatir. Pihak lain menangkap tabib Dewi. Seharusnya ingin memanfaatkannya untuk mengancam Anda. Tapi mereka tidak berani sembarangan menyakitinya. Lagi pula tabib Dewi punya bakat dan keterampilan supernatural. Mungkin dia akan kabur di tengah jalan. Keterampilan bawaannya hanya bisa digunakan di lingkungan tertentu. Dan dia tidak bisa memanggil binatang buas di jalan. Lagi pula kepalanya terluka. Semakin Lorenzo memikirkannya, ia semakin khawatir dan cemas. Hubungi militer, cepatlah. Menghubungi militer akan mengganggu kalangan politik. Jasper buru-buru mengingatkan, Tuan, kita dikepung musuh dan posisi kita tidak stabil. Jika Anda memanggil militer untuk urusan pribadi, Anda akan dikritik. Diam, teriak Lorenzo dengan murka. Laksanakan saja. Ini Jasper tidak berani membantah. Baik. Tuan, maaf. Ini semua salahku. Sony yang sedang mengemudi mengaku bersalah. Tatapan Lorenzo tiba-tiba menjadi dingin. Kamu yang membiarkannya pergi. Aku tahu saat tabib Dewi kabur, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Sony berkata dengan gemetaran. Dia pernah menyelamatkan hidupku, dan aku tidak tahan untuk menolongnya. Berpikir bahwa dia punya alasan sendiri, hingga bersikeras ingin pergi. Jadi, kurang ajar. Beraninya kamu mengkhianati Tuan. Jasper berteriak dengan penuh amarah. Bawahan sepertiku seharusnya mati. Sony menundukkan kepalanya dan memohon maaf. Kita perhitungkan nanti. Lorenzo memberinya tatapan membunuh lalu menyambar ponsel Jasper. Sini ponselnya. Aku hubungi sendiri.
Lorenzo langsung menelpon militer minta pengiriman tim pencarian dan penyelamatan khusus, juga menggunakan helikopter militer untuk mencari di seluruh kota. Tim militer mengira telah terjadi sesuatu yang serius saat mengetahui bahwa ini pengorbanan demi menemukan tunangannya. Mereka agak bingung tapi tetap melaksanakannya. Bagaimanapun sekarang militer tidak berani menyinggung Lorenzo. Jasper menatap dari samping, hatinya gelisah. Ia tahu bahwa Lorenzo sangat mencintai Dewi, tapi sekarang dia sadar bahwa kasih sayangnya jauh melebihi yang dia bayangkan. Jika kali ini Dewi bisa kembali dengan selamat dan sehat saja sudah cukup. Jika terjadi sesuatu, tuan mereka mungkin akan mengubah kota Surnawi menjadi merah. Dia berdoa dalam hati berharap tidak terjadi apa-apa pada Dewi. Dewi terbangun dalam keadaan linglung dan sakit parah di kepalanya. Darah membasahi rambutnya, menempel lengket di leher dan ada bau darah yang kuat. Dia menemukan dirinya ada di dalam mobil di jalan bergelombang yang bergoyang-goyang dan menanjak. Suara burung terdengar dari luar jendela dan cahaya matahari menembus melalui jendela mobil dengan jejak belang-belang. Dewi perlahan membuka matanya dan melalui jendela mobil dia melihat hutan lebat di luar. Ada lengkungan muram di bibirnya dan cahaya di matanya menyala kembali. Saat mereka sampai di hutan rimba, mereka bereaksi. Mobil masih menanjak ke atas gunung menerobos jalan. Selama mobil bergoyang-goyang, Dewi perlahan sadarkan diri meskipun lukanya masih terasa sakit. Kesadarannya perlahan pulih. Seorang pria berbaju hitam mengangkat telepon bicara dalam bahasa Imron. Dewi tidak sepenuhnya memahaminya, tapi hanya dengan gambaran kasar. Sekira tiba, orangnya tidak mati, masih hidup. Sepertinya orang di balik layar sedang menunggunya di gunung. Bagus, dia juga ingin melihat sebenarnya siapa orang itu. Mobil terus melaju beberapa saat dan akhirnya berhenti. Beberapa pria berbaju hitam turun mobil bicara bahasa Imron sebentar, lalu buka pintu mobil dan membawa Dewi turun. Pada saat ini Dewi sudah benar-benar kehilangan tenaganya karena kehilangan banyak darah, namun kesadarannya tetap pulih. Dia digendong di pundak dan tergantung terbalik, penglihatannya kabur melihat banyak mobil diparkir di sekitarnya dan banyak pria berjas hitam. Orang-orang ini sepertinya dilatih dengan tertib, tidak seperti gangster liar di luar, tapi seperti pengawal keluarga besar atau sekelompok besar. Tampaknya pria di belakang layar yang menculiknya seharusnya adalah sosok yang berkuasa di negara Imron. Saat dia sedang berpikir liar, Dewi dibawa ke dalam rumah kayu dan dilempar ke atas tikar tatami dengan kasar. Pelan sedikit, terdengar sebuah suara yang berwibawa. Dia adalah tunangan Tuan El. Kalau kamu menyakitinya, nyawa kalian semuanya tidak cukup menggantikannya. Baik Tuan. Beberapa pria berbaju hitam itu menundukkan kepala memohon maaf. Dewi hanya dengar setengah bagian, tapi dia juga tahu apa artinya. Dia ingin lihat penampilan Tuan itu dengan jelas, tapi dia sangat lemah hingga tidak bisa bergerak. Carilah, ada kartu identitas tidak? Tanya Tuan itu. Baik. Pria berbaju hitam segera mendekat dan mengambil tas ransel Dewi, mengobrak-abrik semua isi di dalamnya dan segera melihat kartu identitasnya, mengambilnya dan menyerahkannya pada sang tuan. Tuan menerima paspor dan hendak membukanya, tiba-tiba seseorang berseru, "Ular!" Tuan itu mengerutkan kening dan berkata dengan kesal, "Ribut sekali. Banyak ular!" Tuan itu mendongak lalu tertegun. Tiba-tiba ular yang tak terhitung jumlahnya masuk dari pintu dan perlahan mendekati mereka. Ular-ular ini berbagai macam, beberapa di antaranya adalah ular berbisa yang langka. Semuanya memuntahkan bisa penuh dengan aura membunuh. Bagaimana bisa? Begitu Tuan selesai bicara, seekor ular berbisa hinggap di tangannya dan desiran dan menggigit pergelangan tangannya. "Ah!" Pria itu
itu berteriak dan paspor di tangannya jatuh ke tanah. Saat dia hendak mengambilnya, ular berbisa lainnya mulai menyerangnya dan anak buahnya. Para pengawal segera mengusir ular berbisa dan beberapa orang menembaknya. Di dalam rumah kayu begitu kacau balau. Segera seseorang membawa obor untuk mengusir ular berbisa. Trik ini sangat berguna dan ular berbisa segera terusir keluar. Tepat saat mereka hendak menarik nafas lega, jeritan ketakutan terdengar dari luar. Aduh, ya ampun. Lalu ada suara tembakan terdengar di luar. Keluar dan lihatlah, perintah tuan itu sambil mencengkeram erat tangannya yang terluka. Baik. Seorang pengawal hendak membuka pintu, tapi ada sesuatu mendobrak pintu kayu hingga terbuka. Melihat sosok besar di depan mereka dengan jelas, mata semua orang terbelalak kaget. Ternyata itu beruang hitam besar. Sedangkan di belakangnya beberapa beruang hitam mengikuti seperti sebuah tim memasuki rumah kayu dengan agresif. Ini, bagaimana ini? Sebelum rombongan yang menjaga pintu selesai bicara, mereka terlempar keluar oleh sang pemimpin beruang hitam. Menabrak mobil, terdengar suara pruk dan kemudian jatuh ke tanah. Seorang pengawal segera mengeluarkan pistol dan membidik beruang hitam, tapi beruang hitam menamparnya dan pria itu jatuh ke tanah. Dor, 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 dor. Pengawal lain juga menembak beruang hitam. Beruang hitam benar-benar marah, mengaum lalu bergegas masuk untuk membunuh. Pria berbaju hitam di luar hendak bergegas untuk membantu, tapi pada saat ini seseorang menunjuk ke langit dan berseru dengan keras. Astaga, apa itu? Orang-orang berbaju hitam itu mendongak dan melihat langit gelap gulita, ternyata elang. Mereka mengancam seperti angkatan udara langsung menyerang ke arah mereka. Pria berbaju hitam menjerit sambil menembak, tapi dia bukan tandingan dari begitu banyak elang. Di puncak gunung mulai terdengar suara tembakan. Di kaki gunung Lorenzo yang baru saja menemukan tempat ini, terdengar suara tembakan. Ekspresinya berubah drastis dan dia langsung melaju menuju puncak gunung. Orang-orang terpana oleh keterampilan mengemudinya. Secepat angin menghilang dalam sekejap mata. Di belakang konvoi lain hampir tidak bisa mengikuti. Jeb dengan tenang memerintahkan, tenanglah, pergi ke puncak gunung. Baik.